Money first or degree first? Pahin ikut WHV, pahin ikut WHV, pahin ikut WHV, pahin ikut WHV, HV, geng 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 geng. Jadi juragan kos-kosan. Halo guys, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Handa. Yeay. Handa ini merupakan mantan project director dari Rang Muda Pelatu Pendidikan yang alhamdulillah baru saja visanya granted untuk visa Work and Holiday Visa. Kita kenal dulu sama Handa. Oke, hi guys, nama aku Handa, aku alumni UNP Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2013, tapi tahun masuk ya itu 2013. Ya. Nah, Anda ini sudah memiliki IELTS yang cukup bagus, 6,5, which is awesome ya. Nggak semua orang bisa afford senilai segitu. Nah, kenapa nih milih WHV? Selalu pertanyaan gue itu, kenapa milih WHV? Kenapa nggak milih scholarship? Kan banyak tuh, ada LPDP, ada Australian World Scholarship, ada Chevening, ada Fulbright. Why don't you interest with that thing? Sebenarnya aku juga apply untuk beasiswa juga kan. Jadi aku tuh semacam I seek every opportunity that I can get gitu kan. Jadi aku lamar beasiswa juga, WHV juga gitu kan. Cuman untuk di umur aku yang sekarang ini kayaknya aku lebih milih untuk ikut WHV karena kalau beasiswa kan aku masih bisa setelah umur 30 kan aku masih bisa ikut nih gitu kan. Sementara kalau WHV umur aku udah nyaris banget nih gitu kan. Jadi ya udah aku gas WHV dulu. Nanti pun kalau misalnya aku tidak mendapatkan beasiswa, duit WHV-nya aku rasa bisa dipakai untuk sekolah kok. What do you think about money first or degree first? I think money first of course can support degree kan. Jadi makanya aku lebih memilih untuk money first daripada degree first gitu. Karena menurut aku belajar itu masih bisa kapan aja gitu. Jadi kayak ketika mungkin aku sudah tidak bisa mencari uang, aku masih bisa belajar kayak gitu kan. Makanya aku cari dulu uangnya nih untuk belajar kayak gitu. Oke, jadi setuju ya. Kalau lu semua di luar sana mau degree duluan atau cuan duluan? Kalau Anda maunya cuan duluan karena keterbatasan WHV ya, karena usia 30 lo nggak boleh lagi daftar WHV. Tapi kalau beasiswa is at least 35 years old or even more than that. Sometimes like Australian World Scholarship, there is no limit for age also, and then chevening. Jadi gue setuju, gue money first. Sebagai cowok ya pastinya money first dulu ya. Kita maunya kebebasan finansial dulu, setelah itu baru degree. Karena degree tinggi nggak ngejamin lu punya duit banyak. Setuju? Setuju. Ya, degree tinggi tidak menjamin punya duit banyak sih, setahu aku. Ya. Betul sekali ya. Kemarin gue liatin postingan di Instagram bahwa dia PhD, daftar tamat, dan akhirnya rela digaji UMR. What do you think about that? Ya harusnya lebih dong, kan PhD gelarnya tinggi gitu kan harusnya. Tapi kayak balik lagi lah, tujuan dia apa gitu kan. Kalau misalnya dia happy aja ya udah, it's fine. Hidup adalah pilihan, kita nggak menghujat pilihan apapun ya. Kita silahkan Anda memilih mau degree duluan, mau cuan duluan, it doesn't matter for us. Karena gue berprinsip seperti itu, Anda juga berprinsip seperti itu, dan lo di luar sana juga boleh bebas berprinsip seperti apa. Yang nggak boleh itu adalah menghakimi pilihan orang. Nah, gimana menurut Handa nih? Ada seseorang yang selalu menghakimi bahwa WHV itu jadi babu lah, nggak bisa kerja kantoran lah, atau we can say that the worst choice lah. What do you think about that? WHV itu bisa jadi semacam batu loncatan juga kan. Ya walaupun awal-awal kita kerjanya labor gitu kan, tapi kan nanti siapa tahu kita bisa upgrade skill juga dengan duit WHV yang kita punya, dan kemudian kita akan punya pekerjaan yang lebih bagus lagi, juga bisa memudahkan jalan untuk scholarship juga gitu kan, karena kita udah punya pengalaman tinggal di luar negerinya itu sendiri gitu kan. Nah, balik lagi pekerjaan kan apapun itu kalau misalnya halal kan it's fine gitu kan. Toh sebenarnya di sini sebenarnya kita juga bisa kerja seperti yang kita kerjakan di WHV itu kan. Cuman mungkin kita gengsi karena di sini orang kenal kita, ini negara kita gitu kan. Sementara kalau di luar kan tidak ada yang kenal kita. Mereka pun tidak peduli kerjaan kita apa gitu kan. Yang penting kita kerja terus kita dibayar sama mereka kayak gitu. Gue mau nanya nih Handa, actually your roadmap, what is? Can you spill here please? Sekarang rencana aku ya pasti aku insya Allah berangkat hari Selasa ini kan. Nah kemudian aku akan WHV first year. Kemudian nanti mungkin di pertengahan tahun aku akan ke rural areanya untuk mendapatkan second year. Mungkin setelah dapat second year
ya kalau misal bisa diperpanjang jadi third year ya tidak masalah, jadi pas kan di umur aku 30 kayak gitu kan. Nah kemudian setelah pulang ke Indonesia siapa tahu aku bisa bikin kos-kosan gitu kan dan membiarkan uangnya berjalan sendiri gitu dan akan melakukan pekerjaan yang aku suka, misalnya kayak tetap melanjutkan mengajar, tetap ikut volunteering juga gitu, tapi aku sudah punya backup keuangan sendiri gitu, nggak masalah. Jadi financial freedom di usia 30 tahun, ya kita bisa lakukan itu ya. Dengan WHV, at least you can earn ya sekurang lebihnya $100,000 kali ya, kurang lebih ya. Which is like 1 million equal ya. Dan itu punya rumah kos-kosan 10 pintu ada kali ya. Amin, amin. Ya, banyak sih anak-anak WHV yang pengen jadi juragan kos-kosan. Terutama tuh yang daerah Pasar Baru, daerah Air Tawar, daerah UPI. Nah silakan, doesn't matter, life is choice. Kita mau mensupport aja selagi itu positif dan halal, why not ya. Nah setelah 30 tahun nanti Anda masih berminat untuk melakukan studi atau gimana? Sepertinya saya masih ingin melanjutkan studi karena saya sangat menyukai mengajar sih sebenarnya kan, sesuai dengan jurusan saya untuk kuliah pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau bisa tetap melanjutkan pendidikan kenapa tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya saya mendapat kesempatan, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi sih. Jadi WHV itu waktu yang pas lah ya untuk nunggu apply scholarship. Kemarin Anda juga sempat nge-apply scholarship ya yang LPDP ya. Dan unfortunately it's not goal until karena tes skolastik ya. Oke, kita nanti supaya dapat LOE aja langsung ya, supaya nanti LOE-nya unconditional sehingga nggak perlu tes skolastik dan langsung tes interview. Nah nggak apa-apa, it's fine ya. Yeah, you can planning your time like 30 years old and come back to Indonesia and then try to build kos-kosan and then passive income, atau mau beli kebun sawit juga boleh, atau mau beli sapi nanti di saham. Hati-hati ya. Jangan banyak saham tertipu. Banyak tuh yang udah masuk gitu ya. Nah, jadi saham hati-hati. Kalau mau saham boleh, tapi you have to be careful with that. Then make sure you're that secure ya. Dan terdaftar juga di OJK. Oke, pesan Handa nih buat teman-teman yang ingin WFH nih. Gimana? Pesan aku ya coba aja dulu gitu kan. Karena satu, kalau misalnya kamu tidak mulai gitu kan, tidak berani untuk memulai, nanti kamu tuh akan kehilangan kesempatannya gitu aja gitu kan. Kayak sejujurnya aku agak sedikit menyesal mulai di umur sekarang sih, cuman nggak apa-apa lah, maksudnya kan Tuhan udah punya jalannya masing-masing ya gitu kan. Tapi at least aku mulai gitu kan, aku mulai, dan aku rasa kalian juga harus mulai sih kalau misalkan mau WHV. Terus nanti kalau misalnya ada yang kompor-komporin nih kan, kayak ngapain ikut WHV, ngapain ikut WHV, ngapain ikut WHV, ngapain ikut WHV, kayak gitu kan, gak usah didengerin nih kayak gitu, mereka juga nggak akan peduli kok gitu kan, toh kamu yang akan menikmati hasilnya nanti kayak gitu kan. Jadi mulai aja dulu. Setuju gue. Mereka mah tukang kompor doang ya, yang bisa udah panas kita kebakaran tinggalin ya, nggak mau madamin api. Yang mau kelaparan lo ya, yang mau nggak bisa punya handphone bagus lo gitu ya, yang nggak bisa ngerasain hidup di luar negeri seperti Handa udah berkali-kali ke Australia, lo juga. Jadi ngapain lo mesti dengerin orangnya nggak sih? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi lo nggak usah dengerin toxic seperti itu ya. Well Handa, nah kalau Anda ngelihat ya, Time Language Center itu seperti apa sih? Nah ini juga nih, aku dulu belajar IELTS di sini kan. It's not like a promotion, tapi ini bener-bener kayak testimoni pribadi aku karena aku udah di sini cukup lama dan akhirnya kenal dengan semua orang-orang di sini. Jadi kayak it's such a blessing for me for being here gitu kan, karena akhirnya aku menemukan kayak tempat yang nggak cuman bantu aku belajar bahasa Inggris gitu kan, kayak bisa konsultasi masalah karir juga gitu kan, terus aku juga diajak ikutan kegiatan volunteering, jadi banyaklah insight-insight positif yang aku dapatkan sejak aku masuk ke sini sih. Alhamdulillah, thank you guys. Di Time Language Center kamu juga bisa gabung dengan Rang Muda Pelaut Pendidikan. Itu sebuah NGO yang kita bikin khusus untuk mewadahi young generation, especially student at university atau SMA ataupun yang sudah kerja, untuk get involved dengan social problem ya, seperti pendidikan yang tidak merata, poverty, and then sometimes
bagaimana kita bisa menempatkan diri kita merasa bahwa anak-anak Indonesia tuh juga mereka ada underprivileged ya. Jadi kita mencoba membawa anak-anak muda yang keren-keren seperti Anda ini untuk bergabung di volunteering untuk memberikan inspiring ya, untuk menginspirasi anak-anak di sana. Mereka juga punya masa depan yang sama seperti kita. Mereka juga punya hak dan mereka juga bagian dari generasi penerus bangsa ini. Hari pahlawan nih 10 November. Ya, nah BTW semangat dong tentunya. Walaupun udah hampir kepala 4 ya. Perlu disebut gak sih? Oke, tadi sempat Anda bilang Handa. Tapi Handa sempat bilang bahwa you feel a little bit regret ya, because you started at 27. But actually everyone have their own pathway ya. Jadi nggak perlu banding-bandingkan hidup kita dengan yang lain ya. Jadi kita di 27 mulai WFH ya, why not? Karena 22 sampai 25 kita ngapain gitu kan? Tentu ada hal positif yang perlu kita pelajari dari hal itu. Dan itu kita harus menyikapi dengan positif ya. Jadi masih Anda yang berumur 29 mau ikut WFH, ayo monggo. Time Language Center bisa tempat belajarnya, dan senior-seniornya kita kumpulin dalam alumni, dan Anda juga udah masuk di situ sehingga bisa membantu kalau ingin nantinya mau ke Australia. Kalau Anda sendiri melihat gimana sih teenagernya di Australia atau young adult seperti kita di Australia behave untuk hidupnya dalam hal yang positif itu seperti apa? Karena udah bolak-balik nih ya, kemarin udah tahu lah ya seperti apa culture sana, gimana menurut Anda? Yang saya salutin itu, mereka itu kayak nggak malu buat hustle dari umur muda gitu loh. Jadi kayak mereka dari SMA sudah ada pengalaman kerjanya. Jadi kayak nanti setelah mereka tamat SMA, entah mereka mau kuliah, entah mereka mau tetap melanjutkan kerja, mereka kayaknya udah ada arahnya gitu loh. Karena memang sudah terbiasa untuk berpikir kritis gitu kan dari sejak dini kayak gitu. Jadi menurut aku agak beda dengan culture kita, karena kita kan biasanya anak sekolah dilarang kerja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari umur muda mereka udah dibiasakan seperti itu, mereka jadi akan punya pemandangan yang luas tentang hidup gitu kan. Jadi mereka juga punya banyak life hacknya untuk menjalani hidup ketika mereka agak lebih dewasa kayak gitu. Ini Anda kita doakan Selasa tanggal 15 November akan balik ke Australia untuk memulai chapter barunya dalam visa WHV. Kita doakan lancar, usia 30 akan kembali ke Indonesia dan memiliki aset yang rumah kos-kosan. Siapa kira-kira yang mau mendampingi hidup Anda? Silahkan catat nomor Anda di bawah ini. Status masih single ya? Single. Oke, nggak mau cari bule barangkali? Kalau mau, kalau ada. Bule yang seiman tentunya ya. Pastilah ya. Seiman wajib. Oke, barangkali itu apa kata mereka. Jadi kita highlight ya dari Handa perjuangannya. Usia itu semua orang memiliki timingnya masing-masing. Tetap stay tune terus di apa kata mereka ini dan testimoni dari student Time Language Center tentunya. Dan jangan lupa kalau kamu bingung tentang masa depanmu, datang saja ke Time Language Center, diskusi bareng kita semua dan bareng alumni Time juga, sehingga kamu mendapatkan insight yang berbeda, point view yang berbeda. Oke, satu pertanyaan sebelum kita tutup nih. Orang tuanya support nggak jalur ini? Oh, alhamdulillah disupport banget sih sama orang tua gitu kan. Kebetulan kayak orang tua aku juga yang tipikal, if you want it, go for it gitu kan. As long as it's good. I mean like there's nothing wrong doing your work gitu kan. Jadi kayak aku disupport aja sih. Alhamdulillah. Ya kadang banyak juga orang tua yang nggak support, anaknya tuh ketekin terus, nggak boleh kemana-mana ya. Nah kadang saya juga sebagai orang tua sekarang punya 2 anak. Saya udah mempersiapkan diri saya untuk one day anak saya harus lanjut studi kah ataukah kerja di luar negeri kah. Yeah, we don't know. Life is choice ya. Well anyway, do you have a message, one word or one sentence for people out there who wanna study English at Time Language Center probably? Daftar dulu, langsung datang ke sini ke Time. Jadi kayak kalau misalkan udah datang itu pasti kayak semua keraguannya akan hilang gitu loh. Kalian tinggal mulai aja gitu. Langsung datang daftar ke Time sih. Thank you Handa. Safe flight to Australia at Tuesday next week. And say hello to everyone, especially alumni Time Language Center di sana. Fajar, Eki, ada Alfi juga ya, dan banyak lainnya. Can't make it work one by one ya. Alhamdulillah udah banyak alumni kita di sana sehingga kita sudah menguasai negara bagian. Melbourne insyaallah ada area kita ya. Itu ada area Time Language Center banget sih gitu kan. Bisa buka Time cabang 2 di Melbourne tuh kayak. Ya bagaimana kalau Anda jadi manajernya? Oh,
kerja dulu. Cari duit dulu. Ya cari dulu, and then kembali ke Indonesia dan mengabdi di Time Language Center. Gue lagi bujukin dia untuk jadi tutor di sini, tapi setelah itu dia wajib lanjut S2 dan S3 ke luar negeri pastinya ya. Anyway, thank you so much for watching. Stay tuned and bye bye.